Kembali lagi dengan saya Kali Masada di modul Ternak Uang The Investor Mind bagian keempat. Di sini kita akan membahas mengenai mental models one on one. Jadi sebelum presentasi ini dimulai, video ini adalah video edukasi untuk membantu teman-teman menerapkan personal finance yang baik dan benar. Jadi di sini kita akan membedah secara komprehensif, secara panjang juga dua pemikiran dari investor paling hebat di dunia, yaitu adalah Warren Buffett dan juga Charlie Munger. Harapannya kalau ada beberapa mental model cara mereka berpikir yang kita pelajari, harapannya ya kita pun juga bisa mengikuti jejaknya. Apa sih yang mereka pikir, bagaimana caranya mereka berpikir, ayo kita bahas. Nah ini ya ilustrasi dari Buffett dan juga Munger, yang mana ya pondasi pemikirannya ini sangat wajib ya untuk para investor ini ketahui. Dan Buffett pun juga tidak memulai dengan banyak ya dulu. Tapi kalau teman-teman ngomongin the power of compounding itu luar biasa ya. Ini kalau kita lihat aja money invested ya in S&P 500 ya saat pada tahun ya 40-an itu hanya $100-an. Itu kalau kita lihat sampai di tahun 2022 ya. Ini kenaikannya bisa ya sampai lebih dari 1 juta US dollar. Di sini kita bisa melihat bahwa kemampuan dari compounding itu sangat amat luar biasa dan tidak bisa ya kita sepelekan begitu aja. Nah, apa aja mental model dari Buffett dan juga Munger? Pertama, circle of competence ya. Lagi-lagi circle of competence. Sebelumnya udah saya jelasin, teman-teman harus tahu circle of competence. Kompetensi kamu itu di mana dan fokus aja kamu kejar ya kompetensi tersebut. Karena hard pill to swallow, banyak perilaku pasar di sini ya. Mungkin mereka ini lebih baik jadi investor. Kalau mereka jadi investor ya, over long enough period of time, asetnya itu akan mengalami yang namanya kenaikan. Tapi mungkin ya mereka bisa jadi trader, tapi gains atau return mereka ini tidak seimpresif ketika mereka ini hanya time in the market. Daripada mereka mencoba timing the market dan menjadi seorang trader. Ini ya misalkan ya kita ngomong industri yang kita paham. Kalau kita misalkan lulusan IT, ya mungkin kamu paham software, ya kamu harusnya lebih fokus di sana. Misalkan kamu lulusan jurusan olahraga, ya kamu fokus bisnis di bidang olahraga. Dan kamu jangan cross di bidang yang nggak kamu pahami. Ya kamu jangan orang lulusan IT, tapi malah kamu ngerjain sesuatu yang kaitannya dengan olahraga. Atau kamu orang IT kerjain sesuatu yang komunikasi. Itu pasti akan berantakan. Jadi kalau misalkan kamu punya bisnis IT, kamu jago, ya kamu jangan di komunikasinya, ya kamu jangan marketinginya. Kamu cukup jago dibikin software, kamu cari orang yang jago komunikasi, kamu partneran, biarin dia yang jualin. Jadi ini pentingnya ya kita memahami circle of competence dan ini di penerapan kehidupan sehari-hari kita. Nah kedua, Buffett dan juga Munger itu selalu menekankan yang namanya margin of safety. Apa itu margin of safety? Yaitu adalah suatu konsep di mana kita membeli harga suatu saham ya, atau kita membeli saham itu di bawah fair value-nya. Artinya apa? Misalkan dia punya nilai segini dan di market tuh segini. Yaitu adalah saham yang bagus untuk dibeli. Supaya apa? Ya kalau dia market ini masih turun lagi, ya at least ya itu nggak akan turun lebih jauh lagi daripada nilai wajarnya. Itulah mengapa ya Buffett itu sangat pintar sekali dalam investasi karena dia selalu mencari sesuatu saham itu yang under value. Jadi margin of safety ini teman-teman sesuatu yang under value itu harus kamu beli. Kalau bisa lebih under value lagi. Jadi contoh ya ini ilustrasi dari margin of safety. Misalkan ya ini fair value dari suatu saham. Itu misalkan dinilai di $10. Kamu misalkan melakukan pembelian saham ini di $7. Oke ya ada diskon kurang lebih 30% nih di sini. Nah misalkan di sini kamu melakukan pembelian atau buy. Tujuan dari margin of safety, kamu membeli saham di 7 ketika valuasinya 10, yaitu adalah kamu melindungi dari potensi error atau batas error di sini. Nah, bisa aja ya, harga suatu saham itu meskipun di fair value-nya 10, ya, market price-nya 7, ini masih bisa loh harga saham ini ke 5. Tujuannya apa sih? Ya, ini adalah margin of safety. Kalau kamu beli di 7, yang tarik ke 5 ya ini nggak senyesek ya atau potensi drawdown-nya itu nggak setinggi kalau kamu beli sahamnya di 10. Jadi itulah fungsi ya dari ilustrasi atau itulah fungsi dari margin of safety yang selalu diterapkan Buffett dan juga Munger. Dia selalu memiliki ya atau di sini adalah room for error. Jadi mending sesuatu itu lebih under value lagi karena kalau dia turun lebih
dalam lagi ya, potensi drawdown itu jauh lebih kecil daripada ketika dia membeli di harga yang lebih premium. Jadi itu konsep dari margin of safety. Nah itulah mengapa Buffett selalu bilang ya, jangan kendarain truk yang beratnya 9.800 pon di jembatan yang beratnya hanya 10.000 pon. Kalau misalkan ya ini beratnya jembatannya hanya 10.000 pon, mending truknya ini hanya 4.000 pon. Kalau enggak kita bisa masuk jurang. Selanjutnya ada konsep Mr. Market. Di sini dijelaskan bahwa market itu memiliki influence yang sangat luar biasa. Dan kita ini tidak bisa mengontrol market. Yang bisa kita kontrol itu adalah pikiran kita, analisa kita, eksekusi kita. Tapi ya itu pun kadangkala tidak kita memperoleh hasil yang sama atau tidak sesuai hasil yang kita kehendaki karena influence dari Mr. Market ini terlalu tinggi dan kita udah tidak bisa menyalahkan itu. Kadangkala kita melakukan analisa yang benar tapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kadangkala analisa kita salah malah hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena Mr. Market berkata demikian. Jadi Mr. Market ini adalah suatu faktor eksternal yang sangat besar, jauh lebih besar daripada sesuatu yang bisa kita kontrol. Itulah mengapa di market itu ada dua perspektif yang sangat besar, yaitu adalah perspektif greed atau rasa serakah dan juga perspektif fear. Dan kadangkala kalau kita mau untung di market, kita harus melawan mental model yang kita miliki. Harusnya ya kita ini merasa serakah ya ketika semua orang ini takut dan kita merasa takut ya ketika semua orang ini merasa sangat serakah. Selanjutnya ada konsep economic mode yang disampaikan Buffett dan juga Munger. Apa sih konsep economic mode? Jadi konsep ini adalah konsep yang menunjukkan bahwa suatu bisnis, suatu usaha yang hebat dan juga bisa bertahan dalam jangka panjang dan mempertahankan profitabilitas tinggi, itu adalah sesuatu yang sangat unik dan sangat sulit untuk ditiru. Jadi di dunia ini akan selalu ada banyak sekali imposter, akan ada banyak sekali ya loser yang mencoba ya meniru apa yang winner ini lakukan. Tapi karena barrier of entry yang terlalu tinggi, kadang sesuatu itu selalu menjadi top of mind, selalu menjadi nomor satu, selalu jadi yang utama ya. Jadi sesuatu ya yang menjadi nomor satu atau sesuatu yang utama kadang sulit dikalahkan ya karena mereka memiliki kompetensi yang sangat tinggi dan competitive advantage itu seringkali bisa diciptakan. Itulah mengapa di konsep ini dijelaskan bisa dipilih atau diciptakan. Apa maksudnya dipilih? Ya ini biasanya ya Warren Buffett dan juga Charlie Munger ketika melihat suatu bisnis yang bagus, oke, ini bisnis yang paling oke. Dia hanya akan fokus di satu itu. Misalkan waktu itu dia lihat ya consumer goods yang paling bagus itu adalah Coca-Cola, dia nggak lihat tuh kompetitor yang lainnya, Pepsi dan lain sebagainya nggak dilihat. Dia lihat oke, Coca-Cola ini the chosen one. Ini akan saya pilih. Dan kita lihat ya capital gain dan juga reinvestasi yang gila ya over time, kenaikannya ribuan persen dari Coca-Cola yang diperoleh ya Warren Buffett selama berpuluh-puluh tahun ini, itu akibat dia bisa melihat ya economic mode dan juga dia melihat oke, ini punya competitive advantage yang tinggi makanya saya pilih ini. Dan di sini ya ini ada kata-kata yang ini bisa diciptakan, artinya apa? Ada tim investasi dari Buffett dan juga Munger yang mana ketika ya dia misalkan melihatnya di sini, oke, ini bisa nih menyaingi di level top of mind atau level dari market leadernya di sini. Nah, ini dia bisa memasukkan tim ya untuk mereka meningkatkan yang namanya competitive advantage supaya apa? Ya supaya dia ini bisa selevel dengan yang the chosen one atau market leadernya. Jadi competitive advantage itu kalau kita bisa melihat ada yang paling kompetitif ya kita tinggal pilih the winner, tapi di perusahaan size-nya seperti Buffett ya ini dia bisa ya menciptakan competitive advantage. Dia mungkin berinvestasi di yang nomor 2 ya karena harga sahamnya pasti lebih murah tapi digodok supaya ini bisa jadi yang pertama. Kelima ada yang namanya compounding effect. Pasti teman-teman udah pernah mendengar ini, yaitu adalah bunga majemuk. Jadi teman-teman harus paham sesuatu yang direinvestasikan ya over time. Ini jauh lebih baik performanya daripada sesuatu yang teman-teman ambil keluar. Apa artinya? Ketika kita berinvestasi dan kita reinvestasikan hasil keuntungan dari investasi kita, itu akan makin lama ya teman-teman terus menggelembung dan mengalami kenaikan yang sangat eksponensial. Berbeda dengan ketika teman-teman ini ambil keuntungannya di tengah-tengah. Artinya apa? Misalkan teman-teman investasi 1 miliar jadi 1,5 miliar. Kemudian 500 juta untungnya teman-teman ambil keluar, teman-teman beliin rumah. Terus kemudian teman-teman di tahun selanjutnya investasinya ini
mulainya pakai 1 miliar lagi. Itu nggak bisa compounding. Beda cerita ketika teman-teman investasi 1 miliar, investasiin jadi 1,5 miliar, tahun depannya mulai investasinya itu dengan 1,5 miliar, terus jadi 2 miliar, tahun depannya investasinya di 2 miliar, jadi 2,5, itu terus akan compounding. Berbeda dengan ketika teman-teman nih di tahun pertama atau kedua, terus diambil duitnya. Itu nggak akan pernah bisa compounding. Jadi Warren Buffett sangat memahami itu, itulah mengapa beliau ini juga terus ya melakukan yang namanya compounding atas hasil investasinya, dan beliau ini melakukan reinvestasi terus-menerus. Dan teman-teman harus paham ada yang namanya opportunity cost, artinya apa? Di sini ada sesuatu yang ketika kita pilih, ya kita mengorbankan pilihan yang lain. Dan kadangkala pengorbanan ya pilihan ini biasanya yang jadi lebih oke itu sesuatu yang tidak kita pilih. Ya kadangkala memang begitu. Dan ini contoh yang paling gampang lah. Misalkan kita punya uang $100 ya, antara kita investasiin ya, kita dapat return 5% atau kita beliin sepatu ya. Ini ketika kita lebih memilih sepatu, ya kita membuang ya opportunity cost suatu investasi yang bisa jadi duit kita jadi $105. Sementara sepatu ini kalau teman-teman pilih mungkin nilainya bisa jadi $50 setelah teman-teman keluar toko. Jadi ini adalah contoh konsep opportunity cost di mana kita harus memilih mana pilihan terbaik dari dua pilihan yang ada. Ini pun juga ada contoh ya dari opportunity cost di hidup dari seorang Buffett dan juga Charlie Munger. Pertama, beliau ini pernah gagal ya membeli Sea Candies ya. Sea Candies ini salah satu investasi yang turns out to be menjadi investasi yang salah satu yang paling besar di Warren Buffett. Waktu itu ya hanya karena perbedaan ya 5 juta US dollar. Yang mana kalau sekarang sekitar 80 miliaran, Buffett ini hampir nggak mau beli Sea Candies. Padahal waktu itu ya partnernya itu sangat yakin bahwa ini adalah investasi yang baik. Hingga akhirnya ya untungnya karena dibujuk oleh partnernya waktu itu Munger, dia tetap ya membeli Sea Candies. Padahal waktu itu kalau ini nggak dibeli mungkin Warren Buffett ini kehilangan investasi terbaik ya sepanjang hidupnya. Salah satu yang terbaik. Dan kedua ya Buffett ini juga melewatkan ya Google dan juga Amazon. Beliau ini waktu itu ya mengungkapkan nih ya pada waktu itu perusahaan asuransi ya mereka yaitu Geico itu menggunakan Google. Dan waktu itu mereka masih nggak percaya. Bahkan Buffett pun juga pernah ditawarin ya awal-awal dengan Amazon dan juga sangat kagum dengan Jeff Bezos, tapi beliau ini merasa nggak valuasinya nggak segitu. Dan akhirnya dia menyesal dan mulai berinvestasi kecil di Amazon tuh di 2019. Padahal kalau dari awal tahun 2000 mungkin itu ceritanya udah beda. Itu pun juga menjadi salah satu hal yang amat disesali oleh Warren Buffett. Dan kita melihat ya opportunity cost sekarang nggak ngambil Amazon ya di 2000, tapi baru ya ngambilnya di 2019. Nah ini kan kita udah melihat ya Amazon ini udah naiknya berkali-kali lipat, yang mana ini harusnya bisa memberikan keuntungan Buffett tuh sampai miliaran US dollar, yang mana nggak dia ambil. Itulah konsep opportunity cost. Dan kemudian ya di tahun 2010-an nih ya setelah krisis tahun 2008, waktu itu Berkshire juga pernah ya memegang kas yang sangat gede, lebih dari 100 billion US dollar. Dan waktu itu sempat mendapat kritik dari banyak orang, mengapa kok nggak diinvestasiin sebanyak-banyaknya? Karena waktu itu ya banyak sekali saham yang diskon, tervaluasi, tapi Buffett ya waktu itu masih berpikir ya memilih untuk menunggu. Dan ya kita bisa mengetahui ya post tahun 2008 itu hampir semua saham itu mengalami kenaikan. Maka dari itu juga investor terbaik di dunia pun kadang pun juga melakukan hal-hal yang kita ngomong ya, karena market itu nggak ada yang tahu, kurang tepat juga eksekusinya. Kalau kita lihat dari tahun ini, ya nggak beli Amazon, kemudian nggak agresif setelah krisis ya, agresif ya beberapa, cuman masih punya cash buffer yang gede, nggak di all in sekalian. Ya itu tadi ya karena investasi nggak ada yang tahu, dan ya karena kan kita harus memilih dua pilihan ya antara A sama B ini. Selanjutnya ada konsep yang namanya inverse thinking. Ini adalah konsep yang selalu ditekankan oleh Charlie Munger. Charlie Munger selalu berpikir untuk mencapai suatu tujuan ya daripada kita berpikir ya bagaimana mencapainya, itu dia berpikir kebalikannya. Bagaimana caranya gagal untuk mencapai hal tersebut. Ketika kita udah tahu apa yang akan membuat kita gagal dalam mencapai tujuan, hal itu malah yang kita hindari. Nah itu adalah cara berpikir ya dari Charlie Munger. Misalkan bukan bagaimana cara menjadi kaya, tapi bagaimana nih kalau saya ini bisa miskin, apa yang membuat saya miskin? Kalau saya miskin tuh saya kebanyakan utang, saya kebanyakan gaya, saya banyak ambil posisi leverage, itu yang membuat saya miskin. Saya hindari ketiga itu.
Dan secara tidak langsung ketika kita menghindari 3 itu, kita justru menjadi orang yang kaya. Jadi itu adalah proses inverse thinking yang selalu diberikan oleh Charlie Munger. Ini adalah contoh inverse thinking yang mereka lakukan. Nah, ini contoh krisis di 2008 dan waktu itu Warren Buffett ya membeli salah satu ya perusahaan keuangan paling besar di sana itu adalah GS atau Goldman Sachs. Dan waktu itu ya beliau ini menanam saham 5 billion US dollar. Dan waktu itu Buffett berpikir nih kan keadaan masih krisis kan waktu itu. Gimana saya ini mau injekin duit tapi ketika perusahaan ini nanti bangkrut dan lebih parah gimana biar saya ini nggak kehilangan duit. Akhirnya waktu itu ada 2 opsi. Pertama membeli saham biasa, keduanya adalah membeli saham preferred. Akhirnya Buffett ini memilih untuk membeli saham preferred. Supaya apa? Nanti kalau amit-amit nih perusahaannya bangkrut, dia ada di antrian ya yang menjual ya paling utama daripada yang di saham biasa. Sehingga waktu itu ya dia tetap berinvestasi 5 billion US dollarnya di Goldman Sachs dan ya dia pilih ya ambil saham preferred daripada saham biasa. Dan itulah cara dia memproteksi dia dari potensi kerugian. Dan kemudian ya ini contoh investasi yang dihindari atau inverse thinking yang dilakukan oleh Charlie Munger. Jadi beliau berdua ini sangat haram ya dengan yang namanya leverage. Bahkan dia tidak mau ambil leverage kali 2. Kenapa? Charlie Munger selalu berpikir kalau market drop 50% kita bisa bangkrut total. Hanya dengan leverage 2x. Itulah mengapa beliau berdua ini gak pernah ya pakai yang namanya leverage dan ya semua orang harus ya memiliki mindset jangka panjang untuk berinvestasi daripada hanya menjadi seorang spekulan. Nah selanjutnya ada Lollapalooza Effect. Apa ini Lollapalooza Effect? Ini adalah suatu efek di mana ketika ada sesuatu ya yang awalnya kecil ya, tapi ada dorongan bias dari banyak orang ya, yang mana berkonfluence ke dalam arah yang sama, ini menjadikan suatu efek yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini sama ya dengan herding ya, cuman di sini dalam skala yang jauh lebih masif dan jauh lebih besar skalanya. Ini contoh dari Lollapalooza. Di sini Munger menyebutkan ya di pidatonya bahwa pesta Tupperware itu merupakan salah satu ya efek Lollapalooza. Di mana ketika ada orang atau ada keluarga yang menjamu tamu yang lainnya di rumahnya, ini mau nggak mau mereka ini harus menyajikan makanan dengan Tupperware. Karena orang yang lain juga menggunakan Tupperware. Itulah mengapa ya efek dari social proof yang sangat gila ini menyebabkan pendapatan ya, atau penjualan dari Tupperware ini meroket dengan sangat signifikan. Karena ada suatu efek ya ketika tetanggamu ya pakai Tupperware, ya emakmu pakai Tupperware, orang lainnya juga akan pakai Tupperware. Dan ini adalah efek yang ditimbulkan ya sangat amat luar biasa sehingga Tupperware ya menjadi salah satu perusahaan yang berkembang ya dengan pesat saat itu ya. Dan kedua, ini contohnya kesuksesan Coca-Cola di mana Coca-Cola ini ditanamkan suatu minuman ya nostalgia yang diminum hampir semua keluarga Amerika ketika mereka kecil. Jadi ketika udah lintas generasi ya dari anaknya ya bapaknya sampai kakeknya minum, akhirnya semua orang minum itu. Dan itu menjadi suatu fenomena global ya dan dia didistribusikan secara global dan saat ini hampir ya semua kedai makanan apapun itu selalu ada Coca-Cola karena supply chain yang masif dari influence keluarga Amerika dan juga warisan tradisi dari turun-temurun di keluarga di Amerika yang akhirnya ditransform ya ke semua orang di dunia. Yang ke-9, di sini ada yang namanya contrarian thinking, yaitu adalah suatu pemikiran berlawanan daripada konsensus umum ya, dan kita memilih ya suatu jalan, ya, jalan untuk sendiri. Ya, biasanya orang-orang yang selalu berjalan di kerumunan ini adalah mereka yang salah. Tapi orang yang selalu memiliki suatu contrarian thinking, ini kadangkala ya dia adalah yang berhasil. Itulah mengapa kadangkala kita harus memiliki contrarian thinking berbeda dengan orang lain karena mayoritas orang akan salah dan ketika kita ya melakukan yang namanya contrarian thinking atau berpikir melawan arus ya kadangkala kita bisa memperoleh ya keuntungan yang luar biasa. Ini ada beberapa contrarian thinking yang dilakukan oleh Warren Buffett dan juga Charlie Munger. Ya, waktu itu American Express salah satu perusahaan yang mana diinvestasikan oleh Warren Buffett dan juga Munger di tahun 1963 ini pernah memperoleh ya yang namanya Salad Oil Scandal. Jadi ada ya salah satu perusahaan yang membuat saham Amex ini rugi sampai lebih dari 50% karena kasus gagal bayar. Dan waktu itu konsensus publik yaitu adalah sell Amex atau jual Amex, jangan pakai Amex lagi. Namun waktu itu Warren Buffett ya ini melakukan yang namanya ground research. Dia berkeliling ke daerah-daerah kota kecil ya yang kita ngomong di daerah pinggiran.
Dan ternyata setelah diamati, hampir semua orang di sana itu masih menggunakan American Express. Sehingga dari ground research tersebut ya akhirnya Buffett melawan konsensus umum ketika orang waktu itu semua ya jualan Apex ya sampai down 50%. Waktu itu Buffett enggak, ini adalah saat terbaik untuk membeli, dan hingga akhirnya ya Amex kembali melakukan recovery dan Buffett memperoleh ya keuntungan yang luar biasa gede. Dan kedua ya, ini waktu itu ya zaman dulu itu ada suatu term of investing ya yang namanya Cigar Butts, yaitu orang-orang ini berbondong-bondong ya konsensus publik ini untuk berinvestasi di perusahaan kecil. Jadi dia berharap jadi multi bagger nih dari perusahaan-perusahaan kecil. Namun saat itu ya Charlie Munger menentang dan bilang, kenapa kita nggak fokus ke perusahaan yang bagus saja yang harganya oke, daripada ngikutin tren-tren orang yang akhirnya ya orang yang mencari ya perusahaan-perusahaan kecil ya atau micro company itu akhirnya failed semua, dan Buffett dan juga Munger menjadi mereka yang sekarang karena mereka berfokus ke sesuatu yang besar yang dihargai di harga yang oke. Dan waktu itu ya value investing akhirnya lahir ya, dan mereka berdua ya salah satu yang mempelopori hal itu hingga akhirnya bisa membuat Berkshire ya segede sekarang. Dan selanjutnya ya mereka ini sering ya tidak mengikuti tren investasi yang populer, bahkan Buffett dan juga Munger ini juga sama sekali ya tidak membeli emas ya, meskipun emas ya sering ya mengalami boom yang luar biasa, dan mereka pun juga tidak ikut ya join the wave dari Bitcoin, wave dari kripto sama sekali. Mereka hanya fokus ke yang mereka jago, yaitu adalah analisa perusahaan yang bagus over time, over and over again. Nah, selanjutnya adalah kesabaran dan juga disiplin, di mana di sini Buffett dan juga Munger selalu bilang ya, mending kita bikin keputusan yang sedikit tapi tepat sasaran daripada kita mengambil banyak sekali keputusan yang ngawur. Itulah mengapa kadang the best thing to do in market ya is nothing. Ketika kita nggak tahu arahnya kemana, kadang langkah terbaik itu adalah tidak melakukan apa-apa. Dan juga Buffett dan juga Munger ini sangat anti ya bagi mereka yang selalu memiliki mindset untuk menjadi spekulan jangka pendek. Dan beliau pernah mengungkapkan ya, jika kamu nggak mau ya pegang suatu saham selama 10 tahun, jangan pikir ya untuk hold itu hanya dalam waktu 10 menit. Ini menunjukkan bagaimana mereka ini punya long term mindset dan juga long term thinking yang sangat tinggi ya terhadap aset yang mereka investasikan, dan mereka punya conviction yang sangat amat tinggi. Dan juga ada ya aturan ya 20 slot punch card, di mana di sini dijelaskan ya Buffett sering bilang, bayangkan hanya ada 20 slot investasi di seluruh hidup kamu. Apa yang akan kamu pilih? Itulah mengapa ya kita nggak bisa asal milih investasi, nggak bisa asal ya milih beli aset, karena dengan ya ini aturan 20 slot ya punch card ini. Jadi kalau kita hanya ditodong nih ya dipilih 20 ini mau invest apa aja seumur hidup kita, yaitu kita mau nggak mau ya akan memvaluasi sesuatu itu dengan benar dan nggak FOMO dengan analisa yang ada, sehingga kita akan tajam nih ya karena hanya ada 20 slot yang bisa kita pilih. Dan di sini ya rutin menolak dan melewatkan, karena banyak sekali ya kalau kita di level tertentu orang yang nawarin kita investasi, lebih baik jadi no man ya daripada yes man. Dimana kita seringkali diselamatkan hanya dengan satu kata dan hanya kita ngomong tidak, ya, saya nggak mau. Jadi jangan jadi yes man, ya kita mungkin harus jadi no man dan juga melihat opportunity yang terbaik. Sampai ketemu di modul selanjutnya.